Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang asuransi syariah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah asuransi syariah pada zaman Rasulullah. Pada zaman Nabi Muhammad, konsep asuransi syariah sudah dikenal dengan sebutan al-akhilah. Pada saat itu, suku Arab terdiri atas berbagai suku besar dan kecil. Sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah adalah keturunan suku Quraisy, yang merupakan salah satu suku terbesar. Menurut Dictionary of Islam, yang ditulis oleh Thomas Patrick, jika ada salah satu anggota yang terbunuh oleh anggota suku lain, maka sebagai kompensasi, keluarga terdekat si pembunuh akan membayarkan sejumlah uang darah kepada pewaris korban. Al-akhil sendiri memiliki arti denda, sedangkan makna akhil adalah orang yang membayar denda. Beberapa ketentuan sistem akhilah yang merupakan bagian dari asuransi sosial yang diuntukkan oleh Nabi Muhammad dalam Piagam Madinah, yang merupakan konstitusi pertama di dunia setelah Nabi hijrah ke Madinah. Pada pasal 3 Konstitusi Madinah, Rasulullah membuat ketentuan mengenai penyelamatan jiwa para tawanan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jika tahanan tertahan oleh musuh karena perang, pihak dari tahanan harus membayar tebusan kepada musuh untuk membebaskannya. Pengertian asuransi syariah berasal dari Arab Roma, yang disebut at-ta'min, diambil dari kata amin, yang artinya memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan terbebas dari rasa takut. Para ahli fikih terkini seperti Wahbah Az-Zulaili mendefinisikan asuransi syariah sebagai at-ta'min atau asuransi yang bersifat, yang memiliki arti kepastian beberapa orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang mendapatkan musibah yang dapat berupa kematian, kecelakaan, sakit, kebakaran, atau bentuk-bentuk kerugian lain. Pengertian ini paling sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang memiliki arti tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Secara umum, asuransi syariah memiliki pengertian, yaitu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Bab prinsip-prinsip asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan prinsip tolong-menolong atau ta'awun. Prinsip ini merupakan fondasi dasar dari asuransi syariah. Selain ta'awun, asuransi syariah juga menerapkan 12 prinsip lainnya, diantaranya 1. Prinsip tauhid, di mana niatan dasar ketika berasuransi syariah harus berlandaskan prinsip tauhid, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Prinsip keadilan. Ini berarti bahwa asuransi syariah harus benar-benar bersikap adil, khususnya dalam berhubungan antara nasabah dan nasabah. 3. Prinsip tolong-menolong, di mana sesama peserta harus saling tolong untuk kepentingan nasabah lainnya yang sedang tertimpa masalah. 4. Prinsip amanah, di mana perusahaan dituntut untuk amanah dalam segala hal seperti mengelola dana premi dan proses klaim. 5. Prinsip saling ridho, yang artinya perusahaan ridho terhadap amanah yang diemban nasabah dalam mengelola kontribusi, dan juga nasabah ridho dananya dialokasikan untuk nasabah-nasabah lainnya yang sedang tertimpa musibah. Yang keenam, prinsip menghindari riba. Riba merupakan bentuk transaksi yang harus dihindari jauh-jauh, khususnya dalam berasumsi batilnya transaksi muamalah. Yang ketujuh, prinsip menghindari maisir.
Jika dikelola secara konvensional akan memunculkan unsur measure karena seorang nasabah bisa membayar premi hingga belasan kali tetapi tidak ada klaim. 8. Prinsip menghindari gharar. Gharar adalah ketidakjelasan. Kita tidak diperbolehkan bertransaksi yang menyangkut ketidakjelasan. 9. Prinsip menghindari riswah. Dalam menjalankan bisnis kita harus menghindari riswah atau menyogok karena hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan banyak pihak lainnya. 10. Berserah diri dan berikhtiar. Kita mengusahakan apa yang kita bisa dan selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, saling bertanggung jawab. Seluruh peserta asuransi syariah berjanji atau bertekad bertanggung jawab satu sama lain. Dan yang ke-12, saling melindungi dan berbagi kesusahan. Mereka saling melindungi dari kesusahan dan bencana karena keselamatan bersama itulah hal yang paling terpenting. Selanjutnya adalah tentang jenis-jenis asuransi syariah. Secara umum, jenis-jenis asuransi syariah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada asuransi kerugian. Asuransi kerugian adalah suatu jenis perjanjian asuransi yang diberikan apabila terjadi kerugian, kehilangan manfaat, atau pertanggungjawaban hukum. Yang kedua ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah suatu jenis perjanjian asuransi yang diberikan oleh perusahaan apabila terjadi kehilangan nyawa atau meninggalnya seseorang. Yang ketiga adalah reasuransi. Reasuransi adalah perjanjian asuransi yang memberikan jasa atau pertanggungan ulang terhadap resiko yang akan dihadapi. Sedangkan untuk asuransi syariah sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama ada takaful keluarga atau asuransi jiwa. Takaful keluarga atau asuransi jiwa adalah suatu bentuk jasa asuransi yang diberikan apabila terjadi kecelakaan atau kematian seseorang. Jika peserta asuransi mengalami musibah kematian, maka santunan akan diberikan kepada keluarga atau ahli waris dari peserta tersebut. Dan apabila terjadi kecelakaan yang tidak sampai mengakibatkan kematian, maka santunan akan diberikan kepada peserta itu sendiri. Dalam operasionalnya STI, takaful keluarga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada takaful keluarga perorangan dan yang kedua ada takaful keluarga kolektif. Produk asuransi takaful keluarga perorangan meliputi yang pertama ada takaful berencana, yang kedua ada takaful pembiayaan atau kredit, dan yang ketiga ada takaful pendidikan. Sedangkan untuk takaful keluarga kolektif dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada takaful berjangka, yang kedua ada takaful kesehatan, dan yang ketiga ada takaful pembiayaan atau kredit. Yang kedua ada takaful umum atau asuransi kerugian. Takaful umum atau asuransi kerugian di sini adalah suatu bentuk perjanjian asuransi yang diberikan secara finansial apabila terjadi kecelakaan atau musibah terhadap harta benda milik peserta asuransi. Sedangkan untuk produk-produk asuransi takaful umum dibagi menjadi 9. Yang pertama ada takaful kebakaran, yang kedua ada takaful kendaraan bermotor, yang ketiga ada takaful pengangkutan, yang keempat ada takaful resiko pembangunan, yang kelima ada takaful resiko pemasangan, yang keenam ada takaful penyimpanan ulang, yang ketujuh ada takaful gabungan, yang kedelapan ada aneka, dan yang terakhir ada takaful rekayasa atau engineering. Produk asuransi syariah. Produk asuransi syariah terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama dilihat dari sisi pembuatan dan yang kedua dilihat dari sisi dana. Jika dilihat dari sisi pembuatan, terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama produk yang tidak standar dan produk standar. Produk standar yaitu produk yang dipasarkan berdasarkan surat keputusan direksi, baik mengenai manfaat, premi, maupun syarat-syarat penutupan yang sudah diatur secara terperinci. Produk yang tidak standar yaitu produk yang hanya diproduksi sesuai dengan permintaan konsumen saja. Yang kedua yaitu jika dilihat dari sisi dana. Produk asuransi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama produk yang memiliki unsur tabungan, contohnya seperti program dana pendidikan dan program dana haji.
Sedangkan produk yang tidak memiliki unsur tabungan biasanya hanya memiliki perjanjian dalam jangka waktu yang pendek. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.